Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dengan materi kompetensi dasar pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum saya lanjutkan, setelah Anda mendengarkan video ini, saya minta Anda untuk menjawab 2 pertanyaan. Di kolom komentar, tulis nama dan kelas. Kita akan bahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia dilahirkan. Apa hak asasi manusia yang paling mendasar? Yang paling mendasar dari hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa manusia berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu, kalau saja ada yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan sebagai hak dasar manusia. Hak asasi manusia itu ketika terjadi pelanggaran, maka akan ada 2 pembagiannya. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan, yang kedua, pelanggaran HAM berat. Apa bedanya pelanggaran HAM ringan dengan pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM ringan itu adalah pelanggaran yang tidak mengancam jiwa manusia. Sebaliknya, pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang mengancam jiwa manusia. Kalau seseorang dihina, dilecehkan, dibuli, maka orang itu termasuk orang yang mendapatkan pelanggaran HAM ringan. Tapi ketika seseorang diancam dengan ancaman pembunuhan, maka orang itu telah mendapatkan pelanggaran HAM berat. Karena itu di Indonesia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Untuk apa? Untuk melindungi hak-hak manusia. Jangan sampai mereka hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Karena itu, hak dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hak-hak yang harus kita perjuangkan. Ketika seseorang haknya sudah tidak lagi dipenuhi, haknya diabaikan, maka orang itu harus berjuang mempertahankan haknya. Apa hak itu? Hak itu adalah sesuatu yang built-in dalam diri kita, sesuatu yang ada dalam diri kita yang harus kita perjuangkan, karena itu sudah menjadi hak kita. Apa bedanya hak dengan kewajiban? Hak itu sesuatu yang harusnya kita peroleh, kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita punya hak di situ. Karena itu hak asasi manusia, hak yang dasar yang diberikan Tuhan kepada manusia harus dijaga. Jangan sampai manusia diperlakukan semena-mena, diperlakukan semau-maunya, orang akan kemudian nasibnya mengalami penindasan. Bisa kita saksikan di beberapa wilayah di dunia ini, ada orang yang pelanggaran HAM terjadi begitu luar biasa. Karena berbeda agama, mereka dianiaya. Karena berbeda keyakinan, mereka dizolimi. Karena berbeda ras, berbeda warna kulit, terjadi penganiayaan. Berapa banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi di dunia ini tanpa adanya penyelesaian yang pasti. Karena itu ketika kita belajar tentang hak asasi manusia, maka kita harus
betul-betul menghayati, menjiwai bahwa setiap orang mereka harus diperlakukan seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Ketika orang tidak diperlakukan dengan semestinya, kita telah melanggar hak mereka. Hak-hak sebagai manusia, hak-hak sebagai warga negara, maupun hak-hak sebagai individu. Kita punya hak-hak sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. Karena itu mempertahankan hak itu menjadi penting, apalagi memperjuangkannya. Dan buat kita, ketika terjadi pelanggaran berat, ketika terjadi pelanggaran ringan, ketika kita saksikan itu semua, maka kita harus membela kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang haknya diambil, orang-orang yang terzolimi karena ketidakberdayaannya. Undang-undang menjamin itu semua. Karena itu, menghayati hak asasi manusia dan harus kita perjuangkan, apalagi kalau ada orang yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan, sesungguhnya dia telah melanggar hak dasar manusia. Karena itu, anak-anakku, mari kita berbuat sesuatu dengan hak kita masing-masing. Jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Pelanggaran HAM itu bisa terjadi dua, bisa termasuk pelanggaran HAM ringan, juga bisa termasuk pelanggaran HAM berat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.